Halo anak-anak kami kelas 10 IPA. Di pertemuan pertama kita sudah belajar tentang persamaan linear satu variabel. Nah, kali ini kita akan melanjutkannya jika persamaan linear tersebut memuat nilai mutlak. Masih tetap mengandung satu variabel, tapi dia memuat nilai mutlak. Sebelum kita masuk ke persamaan linearnya, kita akan menyinggung sekali lagi tentang nilai mutlak. Nah, nilai mutlak ini seperti ini. Harga mutlak X, dia akan bernilai X untuk X positif. Dia akan bernilai 0 untuk X-nya 0. Dia akan bernilai minus X untuk X negatif. Ya, jadi maksudnya ini apa? Oke, kita ambil nanti beberapa contoh. Ya. Oke. Nah, jadi memutlakkan itu sebenarnya membuatnya menjadi bernilai positif. Yaitu sebenarnya memutlakkan ya. Jadi harga mutlak dari angka 5, 5. Nah, di sini kamu perhatikan 5-nya positif, ini kan untuk X besar 0. Jadi harga mutlaknya hasilnya 5. Nah, kalau harga mutlak dari minus 5 adalah 5. Oke, ikuti aja konsep ini. Karena ini bernilai negatif, lebih kecil dari 0, ini kan minus 5 lebih kecil dari 0 ya. Maka harga nilai mutlak dari minus 5 adalah minus, ini mengikuti minus, X-nya tadi berapa? Minus 5. Hasilnya 5. Oke, selanjutnya nanti harga mutlak dari minus 10 adalah 10. Harga mutlak dari minus 8 adalah 8. Oke. Nah, kemudian kamu perhatikan ini harga mutlak dari pi kurang 1. Nah, kamu perhatikan bahwa pi nilainya adalah 3,14. 3,14 lebih besar dari 1. Artinya 3,14 dikurang 1 masih bernilai positif. Jadi sehingga harga mutlak pi kurang 1 tetap pi kurang 1. Bagaimana dengan harga mutlak akar 3 kurang akar 5? Nah, akar 3 kan 1 koma. Sedangkan akar 5 2 koma. Mana lebih besar akar 3 daripada akar 5? Akar 5 lebih besar. Nah, kita kan memutlakkannya, membuatnya bernilai positif. Oke. Sehingga harga mutlak dari akar 3 kurang akar 5 adalah akar 5 kurang akar 3. Ya, karena kalau akar 3 kurang akar 5 kan kalau kita kurangkan bernilai negatif, sedangkan harga mutlak mesti bernilai positif hasilnya. Jadi hasil ini yang merupakan negatif, harga mutlaknya akan positif. Jadi sama aja itu dengan berkata akar 5 kurang akar 3. Baik, kita masuk ke sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama, bahwa harga mutlak A kali B adalah harga mutlak A kali harga mutlak B. Oke, misalnya begini. Harga mutlak dari 2X tambah 4. Boleh kita uraikan menjadi harga mutlak dari, kita cari dulu faktor 2X dengan 4. Faktornya adalah 2 kali X tambah 2. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini berarti
bisa kita uraikan menjadi harga mutlak 2, ini 2, kita pisahkan dengan X tambah 2, kali harga mutlak X tambah 2. Sama dengan harga mutlak 2 kan tentu 2. Harga mutlak X tambah 2. Baik, harga mutlak X tambah 2 nanti kita pelajari berikutnya. Nah, sifat yang kedua adalah harga mutlak A per B sama dengan harga mutlak A kurang harga mutlak B. Baik, sudah sedikit bicara nilai mutlak. Kita masuk ke beberapa persoalan lagi supaya kamu makin menguasainya, ya. Baik. Kemudian kalau persoalannya adalah begini. Harga mutlak dari 3 kurang X itu berapa sih? Nah, ini kan sudah mengandung variabel dia. Nah, dia kan sudah mengandung variabel. Nah, X-nya ini kan sembarang bilangan real. Nah, sehingga nilai 3 kurang X bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Masih nilai 3 kurang X-nya ya, bukan nilai mutlaknya. Nah, karena ini bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif, karena X-nya kan bisa kita ganti beberapa, bahkan bisa bernilai 0, maka ada beberapa kemungkinan nilai mutlak 3 kurang X. Ada 3 kemungkinan. Dia akan bernilai 3 kurang X untuk apa? X-nya lebih kecil dari 3. Kan kalau X-nya kita ganti misalnya 2, 3 kurang 2, 1. Nilai sebuah harga mutlak kan mesti bernilai positif. Nah, kemudian kita ambil minus 8. Oke, 3 kurang 8 jadi 11. Oke. Kemudian dia akan bernilai 0 untuk X-nya sama dengan 3. Kan kalau 3 kurang 3 sama dengan 0. Dia akan bernilai minus 3 kurang X. Ini kan minus 3 kurang X. Atau boleh kita rapikan. Minus kali minus X kan X. Minus kali 3 minus 3. Dia akan bernilai X kurang 3. Tadi yang pertama bernilai 3 kurang X. Yang berikutnya bernilai X kurang 3 untuk X-nya lebih besar dari 3. Nah, jadi ada nanti 3 kondisi harga mutlak dari 3 kurang X. Ya, jadi biasanya sih sebenarnya ini di satu gabungkan saja keadaan ini ya. Baik, contoh berikutnya lagi, kamu perhatikan, uraikan nilai mutlak dari 1/1 tambah akar 3. Ini seperti yang ada di soal buku. Nah, cara menguraikannya ini sih mudah. Nah, 1 besar dari 0. 1 besar dari 0, udah positif. Akar 3 pun besar dari 0. Operasi yang digunakan di sini kan operasi tambah. Jadi nilainya ini pun pasti positif. Jadi tidak akan bernilai negatif lagi. Baik, sehingga tinggal menguraikan menurut sifatnya. Harga mutlak 1 per harga mutlak 1 tambah akar 3. Nah, harga mutlak 1 kan 1.
Harga mutlak 1 tambah akar 3 ya 1 tambah akar 3. Nah, kemudian seperti waktu di SMP kita akan melakukan operasi rasionalisasi. Sama dengan 1 per 1 tambah akar 3 kalikan dengan sekawanan 1 tambah akar 3. Sekawanannya adalah 1 kurang akar 3 per 1 kurang akar 3. Saya pikir kamu yang melewati masa SMP kelas 9 mendapatkan materi ini. Nah, kemudian kita rapikan lagi. 1 kali 1 kurang akar 3 kan 1 kurang akar 3 per. Ini kan sekawanan. Bagian ini sekawanan dengan ini. Kalau sekawanan kan kita hanya mengalihkan depan dengan depan. 1 kali 1, 1 operasi kurang. Akar 3 kali akar 3 kan 3. Berarti 1 kurang akar 3 per minus 2. Atau minus setengah kali 1 kurang akar 3. Nah, kemudian kita rapikan. Min setengah kali akar negatifnya kita kalikan ke dalam. Setengah kali minus kali minus positif, jadi yang positif duluan kita tulis. Minus kali negatif minus 1. Baik. Ya, kemudian masuk kita ke inti dari materi kita kali ini, yaitu persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Oke, perhatikan contoh berikut. Sekarang kita sudah masuk ke persamaan linearnya. Artinya dia nanti apa? Memuat variabel X dan kita mencari nilai-nilai X yang memenuhinya sehingga persamaan tersebut terpenuhi meskipun memuat nilai mutlak. Contohnya begini. Nilai mutlak dari 4x tambah 3 sama dengan 7. Tentukan nilai-nilai x yang memenuhi kepada persamaan ini. Perhatikan bahwa dia memuat nilai mutlak 4x tambah 3. Dia mengandung variabel di nilai mutlak ini. Baik, perhatikan. Yang pertama, menyelesaikannya ini adalah harga mutlak 4x tambah 3 adalah yang pertama dia bernilai 4x tambah 3. Ya, dia kan bernilai 4x tambah 3 sama dengan 7. 4x sama dengan 7 kurang 3 kan 4. X sama dengan 4 dibagi 4, 1. Baik. Kemudian yang kedua, harga mutlak 4x tambah 3 kan tidak hanya 4x tambah 3. Harga mutlak dari suatu kondisi seperti ini kan ada 2. Salah satunya 4x tambah 3, salah satunya lagi adalah minus 4x tambah 3. Kan itu tadi di pengantarnya. Hasilnya sama dengan 7. Nah, minusnya saya pindahkan ke sana. 4x tambah 3 sama dengan minus 7. 4x sama dengan minus 7 minus 3 minus 10. Oke, x-nya sama dengan minus 10 per 4. Atau minus 5 per 2. Aduh. Maaf, saya batuk. Kemudian boleh saja sih sebenarnya kamu tidak usah menguraikan seperti ini, langsung di sini kau ubah. Jadi angka 7 ini bisa 7, bisa minus 7. Oke, sama saja sih sebenarnya. Oke, maksudnya ini apa? Baik, misalnya seperti ini lagi. Nilai mutlak dari 4x kurang 6 sama dengan 10. Seperti yang saya bilang tadi, di sini saja ubah 10, ada dua kemungkinan 10 dan minus 10. Sama aja ketika kita mengubah di sini. Oke, karena di sini pun tadi 7 menjadi minus 7 meskipun minus 7 ini berasal dari minus yang ini tadi. Jadi, kondisi pertama yang harus kita perhatikan bahwa 4x kurang 6 sama dengan 10. 4x sama dengan 10 tambah 6, 4x sama dengan 16, x sama dengan
4. Kondisi yang kedua, jadi 4x kurang 6 sama dengan 10, sekarang minus 10. 4x sama dengan minus 10 tambah 6. 4x sama dengan minus 4, x sama dengan minus 1. Baik, himpunan penyelesaiannya adalah minus 1 dan 4. Ada 2. Kalau di sini tadi himpunan penyelesaiannya ini adalah minus 5/2 dan 1. Baik, itulah nilai-nilai X yang memenuhi kepada persamaan nilai mutlak ini. Nah, kalau begini, contoh berikutnya, nilai mutlak dari 2X kurang 5 sama dengan minus 7. Nah, kalau kita memutlakkan sebuah bilangan, kan tidak mungkin menghasilkan minus. Dia hanya menghasilkan positif. Yang negatif kita mutlakkan nanti jadi positif. Yang positif pun kita mutlakkan dia akan menjadi positif. Nah, kamu perhatikan ini, sebuah bilangan berapapun X, kalau kita ganti mestinya hasilnya ini menjadi positif. Tetapi di sini hasilnya kok jadi negatif. Jadi artinya ini tidak ada nilai X yang memenuhi. Karena tidak ada sebuah nilai kalau dimutlakkan menghasilkan minus ya. Baik, berikutnya contoh yang terakhir. Nilai mutlak dari 5x tambah 3 sama dengan nilai mutlak 3x tambah 5. Saya akan buat 2 cara menyelesaikannya. Yang pertama ini kita ubah. Yang ini tetap. Oke. Yang pertama, nilai mutlak dari 5x tambah 3 kan ada 2. Yang pertama 5x tambah 3. Yang keduanya nanti adalah apa? Minus 5x tambah 3. Baik, 5x tambah 3 sama dengan 3x tambah 5. Ini nilai mutlak juga ya. Oke, di sini kemudian hasilnya kita lanjutkan dulu. 5x kurang 3x adalah 2x. 5 kurang 3 adalah 2. X-nya berapa? 1. Nah, sekarang di sini minus 5x tambah 3 sama dengan 3x tambah 5. Gitu ya. Nah, kemudian minus 5x minus 3 sama dengan 3x tambah 5. Minus 5x minus 3x adalah minus 8x. 5 tambah 3 adalah 8. X-nya adalah minus 1. Minus 8 dibagi minus 8 ya, minus 1. Kemudian yang kedua adalah, nah, yang di sini kita ubah. 5x tambah 3, nilai mutlak dari 3x tambah 5, yang pertama ya 3x tambah 5. 5x kurang 3x adalah 2x. 5 kurang 3 adalah 2. X-nya sama dengan 1. Yang kedua, 5x tambah 3 sama dengan nilai mutlak dari 3x tambah 5 kan minus 3x tambah 5. Ini kan nilai mutlak yang ini, untuk yang kedua kan ini. Sehingga 5x tambah 3 sama dengan minus 3x minus 5. 5x tambah 3x adalah 8x. Minus 5, ini pindah ke kanan menjadi minus 3. Hasilnya 8x sama dengan minus 8x sama dengan minus 1. Baik, demikian pengantar untuk persamaan linear yang memuat nilai mutlak. Saya akan memberikan beberapa latihan lagi kepada kamu. Jika kamu kurang mengerti, boleh tanya Pak Parto. Selamat belajar, Tuhan memberkati.